Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina bil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini masjid kita mengawali kegiatan majelis taklim. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, dan masjidnya tambah rame. Ndak delok komposisi yayasan, penasehat, takmir, ini TOP kabeh. Top ya. Ini kita berharap ya jamaahnya semakin kompak, itu semakin ramai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Pak Solihin, masya Allah ya, Abah Solihin ini tak delok gak nggo catetan ngapal kabeh. Ya ini kan bentuk perhatian yang luar biasa, dan termasuk mengingatkan tentang protokoler tadi ya, itu diantara fungsi masjid itu, untuk sosialisasi program pemerintah, program kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau masjid ini memang kan markas kegiatan orang Islam. Markas itu tempat kegiatan, bahasa Arab markas itu. Sehingga pertama kali yang dibangun oleh Nabi saat hijrah ke Madinah ini ya masjid. Masjid apa namanya? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di Madinah, masjid apa namanya? Kuba. Tak doakan satu saat nanti jamaah Ramadan ini dijak kaji ferry umroh bersama-sama. Gratis kabeh. Ini wongi, ya, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba dapat pahala seperti umroh sempurna. Jadi memang masjid ini, kalau masjidnya tidak berdaya ya maka masyarakat muslimnya nggak berdaya. Pusat kegiatan orang Islam ya memang masjid. Ditinjau dari bahasa, masjid itu tempat sujud. Ya. Ditinjau dari istilah, masjid itu rumah Allah. Inna buyutallah fil ardhil masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid itu. Inna buyutallah fil ardhil masajid. Makanya ya saya selalu berdoa ya, kalau yang berjuang, yang beramal, yang wakaf tanahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah Allah itu Pak. Ini tak nilai ini masjid ini mungkin ya terbaik se-Malang Raya masjid ini. Wapi lah Pak masjid sampean ini. Parkirannya tak delok wapi. Ya. Ini kan
sedang membangun rumah Allah. Inna buyutallah fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini ya masjid-masjid itu. Menjadi kewajiban bagi kita untuk memuliakan itu. Rumah Allah itu maksudnya adalah rumah yang dimuliakan Allah, Baitullah. Rumah yang dimuliakan Allah. Wa inna haqqan 'alallah an yukrima man zarahu fiha, dan sungguh menjadi kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang datang menziarahinya. Jadi dari hadis ini kalau jenengan kepingin mulia ya mesti harus selalu ke masjid. Wa inna haqqan 'alallah man yukrima wa inna haqqan 'alallah man zarahu fiha. Kemuliaan orang beriman ini ya kalau dia ke masjid. Kalau sehari 5 waktu kita ke masjid ya itulah kemuliaan itu dari Allah Ta'ala. Dan Allah memuliakannya. Kalau kita sehari hanya 2 kali ya berarti 3 kemuliaan hilang. Makanya mari pengajian ini diantara targetnya 5 waktu ke masjid. Siap? Loh kok meneng siap? Mas Nanda siap? Ya. Lu jangan sampai enggak. Wa inna haqqan 'alallah an yukrima man zarahu fiha. Jadi kita ini ya, ke masjid itu ya satu kewajiban bagi kita. Dan kewajiban bagi Allah memuliakannya. Makanya nanti seksi dakwah, siapa seksi dakwahnya itu? Itu mengabsen itu warga muslim sekitar sini ini siapa, berapa jumlahnya, namanya siapa, profesinya apa, kerjanya di mana, pulang kerja jam berapa. Ini daftar ya Ustaz. Daftar terus semuanya ajak ke masjid. Orang itu kalau diparani pengurus masjid itu kan wis mikir apa, wis seneng gitu. Wis mikir. Lapo sih Pak Haji Solihin balik-balik rene ae. Wis tak nang masjid gak enak aku. Iya gak Mas? Ya, di masyarakat itu kalau yang peduli ini orang ahli masjid ya akhirnya orang-orang datang ke masjid. Wa inna haqqan 'alallah an yukrima man zaru fiha. Menjadi kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang ke masjid. Di Malang ini ada grup Fuad itu. Apa itu? Forum Ukhuwah Antar Takmir Malang itu. Di sini sudah ada yang ikut Mas Gatot. Fuad itu. Ketuanya Profesor Dr. Heri itu ya. Itu kapan hari saya diminta sambutan, saya sampaikan ada Prof Heri, ada Prof Bisri. Ya, itu takmir Semalang itu. Saya sampaikan bahwa orang Islam ini harus punya masjid. Sama itu masjidnya di mana? Tinggal di wilayah mana? Masjidnya mana? Itu memang ya begitu itu cara mencari alamatnya orang Islam itu masjidnya mana. Sampean tinggal di mana Pak? Pondok Blimbing Indah. Masjidnya mana? Aku gak mesti aku. Ini gak mesti, ini gak bagus. Kalau sampean bepergian gak mesti boleh. Tapi kalau sampean ini menetap namanya mustaqir ya. Dia ghairu safar, hadhar namanya, maka masjidnya ada. Jadi sebetulnya kalau kepingin mencari seseorang itu, kalau dia memang ahli masjid, maka ya di masjidnya. Oh pasti nanti zuhur ke sini dia, karena kerjanya itu dia di dekat sini. Kalau jenengan mencari saya ya insya Allah subuh ya 99% ya ketemu saya di masjid saya, kecuali saya keluar begini. Jadi memang kewajiban orang Islam di samping yang lain-lain ini dia punya masjid.
masjidnya mana. Sehingga pada saat lockdown kemarin masjid harus ditutup ini ya susah. Maksudnya risau gitu. Ya, satu sisi kita bernegara harus taat, sisi yang lain ini merindukan. Ya, orang yang merindukan begini nih, yang sesungguhnya dia akan dapat naungan nanti pada saat tidak ada naungan ya, di mahsyar kan. Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Ya, jangan sampai malah seneng. Tutup rek alhamdulillah ini. Keliru asam ya sampai. Masa tutup seneng apa hari saya dapat kiriman video dari kawan saya itu di mana itu ya, ada orang pemuda begitu masjid dibuka sewenangnya luar biasa. Jadi yang diminta ini hati ini bergantung pada masjid gitu. Rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Satu laki-laki ini yang namanya namanya tahlib. Kalau dalam hadis, dalam ayat Quran menyebut laki-laki ini termasuk perempuan, karena penyebutan laki-laki di dalam hadis atau Al-Quran ini termasuk perempuan. Maka kalau sampai mengucapkan salam kepada banyak wanita, tidak perlu merubah redaksi assalamualaikum, nggak perlu, karena memang kum itu sudah termasuk assalamualaikum itu kalian kan, laki-laki ya, tapi termasuk di situ ada litaghlib. Kalau ada hadis rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, jadi laki-laki yang hatinya ini bergantung dengan masjid. Jadi gak nang masjid ini susahnya luar biasa. Masjid adalah rumah Allah. Kewajiban kita untuk memakmurkannya, kewajiban bagi Allah untuk memuliakannya. Masjid. Nah, kemudian rukun masjid itu apa? Ya bangunan. Ya. Makanya bangunan ini masya Allah ya. Sekali lagi saya selalu berdoa itu yang berjuang ini diterima Allah Ta'ala. Dulu masjid kita kan gini apa tempatnya ya. Tempatnya badminton cilik situ Pak. Kalau ngimami keringetan terbuat saya si umel loh biyen ya. Waduh ya kadang-kadang terlalu malam gitu wis buyar karena ada. Nah ini seperti ini kan. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi sampai saat ini sudah punya rumah di dunia lah, sekarang rumah di akhirat ini mana? Rukun masjid ini adalah bangunan yang pertama itu. Nah termasuk bangunan ini ya semua fasilitas. Jadi kalau tadi masya Allah ya ada sajadah sekali pakai langsung dicuci, ini ya ide yang bagus Pak, melayani. Masjid sekarang itu kan modelnya begitu sekarang ini. Masjid-masjid sekarang yang di Malang ini kan alhamdulillah ya, berlomba-lomba untuk melayani gitu. Fasilitasnya terbaik. Ya mungkin satu saat nanti tangga sebelah sini ono liftnya, ono liftnya. Di Unibra itu masjid apa namanya itu? Di dalam kampus itu. Masjid apa Mas? Raden Patah itu lengkap sekali itu, masya Allah. Ya. Lengkap sekali. Ya persis di sini lah, minyak wangi, ada air panas, ada kopi, ada ini gak Mas kopi, ipok iki gak sama. Oh iya kopi. Niki Covid campuran 19 ya. Ya alasan ini likhos sih Pak Solihin ini. Lengkap itu Pak. Bakso, pangsit, ya kan puja serani sore. Tapi ya tuku ya. Jadi maksudnya masjid ini berlomba-lomba gitu. Saya beberapa kali keliling ke Riyadh, ada beberapa kawan itu. Masjidnya ini memang fasilitasnya luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan bangun masjid itu ya memang termasuk fasilitas.
Maka usul saya di sini ya ada wifi-nya nggak apa-apa. Anak-anak muda itu kasih waktu itu. Ya. Sehingga arek pemuda itu kerasan gitu, ke masjid. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua nggak kalah pentingnya takmir. Tak tungakno takmire mlebu swarga kabeh. Takmir kan gak oleh apa, Pak? Ya, oleh paiduk ya. Dileme biasa. Ya, jadi kalau apa namanya? Rukunnya masjid itu kalau di beberapa referensi ya, bangunan, takmir, program, jamaah. Apa tadi? Bangunan, takmir, program, jamaah. Ini 4 ini. Ada lagi tambahan saya remas. Takmir remas masuk ke takmir ya, tapi ada khusus ini, pasukan khusus ini. Bangunannya wis stop sudah. Bangunan, apa lagi? Takmir. Takmir itu kan yang disebut dalam Al-Quran itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Secara umum ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa meramaikan masjid. Ya'muru itu meramaikan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau setiap ada kalimat innama buistu ya, innamal a'malu, ini innama ini menunjukkan ini takhsir namanya. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang bisa meramaikan masjid. Ya sesungguhnya ya kita semua itu, maka tadi di awal saya sampaikan orang Islam harus punya masjid. Saya beberapa kali ya Idul Fitri, kecuali hari Idul Fitri yang sekarang ini, saya mendatangi beberapa ustadz tokoh ini, saya sengaja subuh, Pak. Rumahnya di mana, masjid terdekatnya mana? Ya, dari sekian tokoh atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang tak kunjungi ini, ya dihitung sama kawan-kawan hanya 30% yang ketemu di masjidnya itu subuh itu ya. Yang 70% ini kalau orang 10 ya cuma 3 yang ketemu di masjidnya. Ini berarti kesadaran untuk meramaikan masjidnya ini belum ada. Saya kalau nyari Mas Haji Gatot ya langsung nggak usah ngomongin nang masjid aja. Lek gak berarti kedelinges hari ini. Kan udah. Jadi mencari orang itu di masjidnya. Masjidnya itu di mana gitu. Ya. Jadi ukurannya kan jelas, Pak. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa meramaikan masjid-masjid. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada lagi banyak itu. Idza marartum ar-rajula yulazimul masjida fasadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat laki-laki yang pulang balik ke masjid, pulang balik lazama yulazim itu terus menerus itu. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, maka saksikan kalau dia ini orang beriman. Fasyhadu lahu bil iman. Maka please ya, kita berupaya Mas, yang muda-muda khususnya ini harus jangan pernah bermimpi begini. Aku jek noming kowe elek wisan wis umur-umur apa sami iki sami. Covid ya. Makasih Jam. Ya, jangan sampai kemudian menjanjikan gitu. Nanti saya kalau umur sekian baru nggak bisa, Pak. Orang ini jangankan di rumah ya kalau nggak latihan. Di Mekah pun kalau nggak pernah latihan juga berat itu. Yang sudah ke Mekah itu loh mau ke Masjidil Haram berat kalau nggak terbiasa itu.
Makanya hubungan dengan iman ini nggak bisa pisahkan dengan masjid. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi dia nggak pernah ke masjid. Maka nggak masuk, apa istilahnya mas? Nggak masuk di dalam kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran. Nggak masuk kamu. Innama ya'muru masajidallah dan seterusnya. Lah takmir yang saya maksud, rukun yang kedua ini yang mengurusi itu ya. Makanya saya ngaji di mana-mana Mas Haji ya. Termasuk di Masjid Belimbing itu, Masjid Jamek Belimbing itu, saya syaratnya satu aja, takmirnya harus ada. Saya mau Pak ngaji di sini Pak, ya. Syukur takmirnya kudu ono. Mang sing gak ono sapa sing ngisi, mang sing ngisi ngisi ya. Sing diabsen iki ngisi mang sapa? Kok Mas Nanda gak ono mulai aku temenan ya. Lama tuh ono gak ono ngalup ayas temenan. Sampai saya ngomong ke takmir-takmir yang minta ngaji saya rutin. Saya minta takmirnya duduk. Ya, remajanya duduk juga. Walaupun aku gak disangoni gak apa-apa. Sing penting takmir kan Masjid Belimbing kan seakan aja. Ya. Walaupun pokoknya yang penting takmirnya ini duduk gitu Mas. Takmir gak duduk ya. Program ini nanti ya mudah-mudahan mulai dari awal sampai akhir nanti para takmir ini diistiqomahkan Allah Ta'ala. Istiqomah Mas. Topik Pak ini ibarat itu satu tiket ke surga juga. Ono wong kok peduli ya. Hari-hari memikirkan apa tugasnya takmir yang paling pokok, melayani jamaahnya supaya kerasan. Khidmat namanya. Khidmatul ummah lil masjid. Berkhidmat kepada umat untuk mereka ini kerasan ke masjid. Ojo sampai takmir ini nggarai wong gak kerasan. Kayak wong kayak teko gak tau nang masjid, kayak teko takmire gak anu. Ya kan ojo cem ae. Napa ojo cem? Ut wadah. Akhirnya jamaah wegah Pak. Jadi takmir ini melayani. Kira-kira yang masyarakatnya jamaahnya kerasan ya apa kira-kira itu. Mulai di gini takmirnya TOP kabeh Mas. Ya. TOP LOP ya. Jadi kan ada senyum pelayanan ya, takmir. Makanya ya syarat takmir itu ikhlas, sergap, gak pati pinter gak apa-apa. Sing penting ikhlas, sergap ya. Ojo setuju rek iki kiai rek rungokno ae ya. Pokoknya itu wis ikhlas, sergap ya. Wis takmir itu. Nah, khidmat ini bentuk Pak, keimanan yang di atasnya aja ada hadis yang bunyinya min mahabbatillah ayat ala suhlal abdi fi khidmatillah. Di antara seseorang itu setelah iman terus dia didapat mahabbah, dapat cintanya Allah. Ya kan bismillahirrahmanirrahim. Kan kita ini kan maksud hidup ini kan dapat cinta Allah. Nggih napa mboten? Kita ini kan maksudnya itu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Ya Allah beri aku cintamu. Lah di antara ciri cinta Allah itu ngurusi masjid itu Pak. Seseorang hidupnya disibukkan untuk mengurusi rumah Allah. Kalau di Malaysia itu Pak, yang ngurusi masjid-masjid itu saya beberapa melihat masjid di sana itu yang ngurusi wong sing top Mas, pengurus masjid itu. Meneng-meneng merono nyapu masjid, ngepel masjid ini memang bahwa satu kebanggaan jika seseorang itu disibukkan untuk ngurusi masjid. Ini pengurus takmir yang baru sudah didaftarkan ke sudah ya. Ya kalau belum ya secepatnya ada namanya itu loh Mas Nanda.
apa yang ngurusi masjid itu Mas di apa? Bukan yang ketuanya Pak Yusuf Kalla itu loh. Apa? DMI. Daftarkan ya di DMI itu ya, karena memang di antara setelah ditunjuk ya, maka ada apa? Iya, dan DMI itu salah satu organisasi yang dapat hibah dari pemerintah ya, yang mana nanti informasi tentang masjid ini sangat cepat. Syukur-syukur nanti Masjid Ramadan ini bisa menjadi rujukan gitu ya, masjid-masjid di yang aja kan kayak gini Pak, tertib ya, macam-macam. Apa tadi? Bangunan, takmir, terus program. Bangunan, takmir, program. Nah, sekarang ini saatnya program ya. Kalau bangunannya sudah top ini program itu. Ya, banyak sekali ya program-program yang harus dibuat yang nanti orientasinya itu memberi manfaat kepada jamaah dan masyarakat. Ya, banyak sekali itu nanti ya. Mudah-mudahan pembangunan TPQ saya dengar ini secepatnya nanti bisa berjalan ya. Jangan hanya TPQ Ustaz Kuku, ada namanya diniyah ya, lebih meningkat lagi. Jadi jangan sampai setelah Qur'annya ini selesai kemudian berhenti. Jadi kalau kita lihat di negeri-negeri lain ya di Malaysia bahkan di Singapura itu Qur'annya masa anak-anak ini sudah selesai di masjidnya masing-masing itu. Qur'annya anak-anak ini sudah selesai. Jadi masjidnya ini nanti mesti punya program. Ya seperti majelis taklim, ya macam-macam lah nanti sosial. Suatu saat takmir sini datang ke kampung-kampung yang ya di daerah Sukun, Kota Lama itu Pak. Apalagi sekarang ya musim-musim terdampak ini, terus jamaah Ramadan datang ke sana. Gowo sembako 300 paket. Saya nopo betul Pak. Boleh ki wong sakmene langsung cukup Pak. Situ saya 3 paket selesai sudah. Bawa sana. Ya, jadi programnya masjid ini benar-benar bermanfaat. Bangun masjid itu nggak mudah Pak, sulit bangun masjid. Saya ceritanya masjid ini jangan betul-betul ya, kate buka pagar sini aja dulu wis meh bacokan ping piron. Gak gede-gede dong. Maksudnya pengorbanannya kawan-kawan ini mudah-mudahan diterima Allah Taala ya. Datangkan DPR itu berapa kali Pak ke sini ya, untuk membuka pintu ini karena ini kan di luar apa namanya? Ono sing rutu ndek kolam ngono barang, kolam ndi biyen ruwet serang. Jadi pengorbanannya ini, nah sekarang kemudian programnya mesti tambah TOP. Nah ini, maka takmir tadi ya memang kudu kompak, nggak iso. Takmirnya ini tadi mesti kompak, ya ada organisasi, ada pimpinan, ada ketua itu kan gunanya untuk ditaati, ditempatkan di ya kalau kita baca hadis yang bunyinya ini man hana al-amir man ahana al-amir man hana al-amir hanallahu. Siapa yang menjelek-jelekan pimpinannya maka Allah akan, siapa yang menghinakan pimpinannya maka Allah akan menghinakan dia. Man ahanal amir ahanahullah. Ini berlaku sebetulnya ya dalam bernegara, dalam bermasyarakat, juga dalam berorganisasi. Kalau sudah terpilih begini ya musyawarah, kemudian diputuskan, nah, jangan sampai ngendoni. Karena memang program itu akan bisa berjalan ya kalau kekompakan internnya ini kuat. Ya.
Mudah-mudahan tempat kita ini diberi kompak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti tujuannya akhirat, tujuannya mahabbatullah, ya pasti akan. Dan kalau dihubungkan dengan ukhuwah tadi, memang di antara amalan yang berat Pak daripada ibadah infiradi adalah ukhuwah. Ukhuwah ini hukumnya wajib, ya. Bahkan di atas wajib itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Loh, ketemu lagi innama kan ya. Sesungguhnya yang bisa berukhuwah ini hanya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ketemu innama lagi tadi ya. Jadi yang bisa ikhwah itu, yang bisa ukhuwah ini hanya ikatan iman tadi. Begitu orang Islam ini dapat masalah yang sama, ya langsung rukun. Seperti kemarin itu RUU apa itu ya, HIP itu kompak semuanya. Mudah-mudahan RUU HIP ini digagalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mengurangi ya. Ini hari-hari ini kita aktif Zoom macam-macam ya, untuk supaya khususnya dari MUI ini untuk supaya mengawal terus gitu ya. Lah umat Islam ini sebetulnya ukhuwahnya dituntut bukan hanya pada saat ada persoalan sebetulnya. Ya dimulai dari masjid ini. Ya, dimulai dari masjid. Apa sih rukunnya ukhuwah itu? Rukunnya ukhuwah ini minimal ada 3 itu, rukun ukhuwah itu. 1 ilmu, nomor 2 ikhlas, nomor 3 ini tatbiq. Tatbiq itu praktek. Ilmunya itu jalan dulu ilmunya. Oh ini namanya khilafiyah. Saya kunut, kawan saya nggak kunut, itu namanya khilafiyah namanya. Maka bab tentang kunut ini dipelajari bener ini. Oh ada yang nggak kunut dalilnya ini, ada yang kunut dalilnya ini. Nah setelah ilmunya diketahui, kemudian ikhlas. Saya tadi siap-siap nggak kunut ya, tapi kok moro imamnya Pak Priuh berarti kunut ini, ya. Artinya biasa gitu, ikhlas gitu loh. Tidak menjadi apa namanya, nggak menjadi. Kalau nanti satu saat ke masjid yang memang imamnya nggak kunut, ya saya nggak akan kunut ya, nggak mungkin musuh aku dikunut dewi. Jadi, lah yang semacam itu harus ikhlas, lapang gitu. Ya. Kalau setelah kita pelajari Pak ya, ilmu ini ya, tentang agama ya, tatkala usulnya ini sudah sama, Allah ya syahadatnya sama, kitabnya sama ya, kiblatnya sama, maka yang ada ini hanya khilafiyah itu. Setelah kita pelajari ilmunya itu, nanti pada akhirnya itu Mas Nanda apa? Selera itu. Di orangnya ada yang karena lingkungannya, karena kawannya, setelah mempelajari ilmunya, maka dia seleranya di mana itu. Ya kalau dalam agama ya selera ini mesti didasarkan kepada ilmu tadi. Ya. Tatkala selera saya nggak sama dengan kawan saya, maka saya dengan Ustadz Agus Hasan Basori itu banyak nggak sama Pak, tapi saya akrab aja. Beliau baik dengan saya juga baik dengan contoh ini kalau di Malang gitu ya. Ya karena mungkin ya sama-sama punya ilmunya. Sing susah kan tribunang arek-arek iki Pak. Padha gofolofoke debat. Wah akhirnya kudu gelut. Kalau yang apa namanya yang makanya rukunnya ukhuwah kan ilmu. Setelah tahu oh ini saya hormat ya. Saya menghargai ya. Karena keilmuannya itu ya. Begitu juga sebaliknya ya, maka tak dongakno di masjid kene ini istiqomah Mas ya, sing ukhuwahnya dijaga, karena nanti kalau tidak ya lewat padha wong Islami tukaran ngono, kira-kira sing seneng sapa Mas kira-kira? Yang senang siapa kira-kira? Ya kan? Jadi memang hak dan batil ini sampai kiamat, ya, sampai kiamat. Jadi kita menghadapi ya dengan ukhuwah tadi ini,
Dan insya Allah dari Malang ini insya Allah akan menjadi contoh Pak. Malang ini orang Islam aktivis di Malang ini insya Allah akan jadi contoh di mana-mana itu ya, karena memang beberapa kawan yang dari saya kapan hari diundang ke masjid apa Jogja ya, masjid Jogokarian ya, Masya Allah di Jogokarian ya. Jamaah subuhnya Mas 600 orang yang asli penduduk situ subuh ya. Iki senayamul lah, iki nayamul ya, lumayan lah ya. Nah ini kan harus ada program begitu itu. Takmir sini sudah pernah ke sana Mas, berkunjung sana Mas, sudah pernah belum? Nah, perlu itu, kan ono bis loro tek loro nganggur Pak, bis sing hati-hati. Ono bis di pojok itu loh sing kan nganggur lah itu Pak, sak supir-supire sak bensine kan. Bisku sing di pojok. Lah iya pas Ramadan titipno di Pak Ferry sana itu ya kan. Lah itu kan ya di antara program itulah ya. Nah, ini. Apa ukhuwah tadi? Ikhlas dan ilmu dan ikhlas. Jadi kalau dulu Pak, dulu sebelum saya memahami ilmu kurang lapang itu ya ndelok gak podo iku rasanya gak enak rasanya. Sampai mulai iku isih gak enak. Tapi ya setelah tahu ini nggak mungkin gitu ya. Kalau bahasanya Mbah Hasyim Muzadi itu yang sama jangan dibedakan, yang berbeda jangan disamakan. Jadi kalau terus tapi ya tadi setelah ikhlas legowo itu ada namanya tatbik, jadi tatbik. Jadi bukan hanya pada ucapannya tapi juga dengan pada prakteknya itu bahwa kita ini adalah bersaudara. Mas Gatot itu saudara saya. Kalau dia senang, saya senang. Kalau dia susah, saya susah. Itu jamaah saya. Itu kalau di agama lain, Pak, satu jamaah itu luar biasa. Itu di IAIN saat saya kuliah itu ada mata kuliah perbandingan agama. Saya melihat agama, saya mengambil satu pelajaran agama yang ada di Malang. Itu persaudaraannya satu tempat ibadah mereka ini luar biasa. Nah, kita juga harus begitu, bener-bener ya. Makanya pembukaan pengajian ini diberi materi ukhuwah dan masjid ini ya targetnya mudah-mudahan tercapai Mas ya. Ngono Mas. Apa tadi? Apa? Bangunan, takmir, program. Programnya ini ukhuwahnya nomor satu ukhuwah itu. Udah. Ukhuwah ini di atas segalanya ukhuwah itu. Jadi ada satu amalan ya, yang di atas dari hanya infirodi ya, sholat, baca Quran. Ini adalah ukhuwah. Karena setelah kita beriman itu di antara tuntutannya adalah tidak ada ghil kepada sesama muslim itu. Gimana itu? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ini ada ghil, hasud, iri, dengki kepada orang-orang beriman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina aman. Kalau saya melihat pesantren Hidayatullah besar, berkembang, hati saya senang. Walaupun saya bukan orang Hidayatullah, senang karena ini Islam. Saya melihat Muhammadiyah itu Masya Allah, rumah sakitnya besar, bagus. Ya saya senang karena itu adalah asetnya Islam. Nah kalau sudah begini ya berarti setelah meramaikan masjid kemudian hati nggak ada ghil. Ya kalau sampean misalkan Mas ya masuk ke masjid yang tidak sama dengan masjid sampean ini, terus sampean amal di kotak amalnya itu yang ada itu. Itu namanya wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Jadi
ini adalah Islam, Islam adalah saudara saya. Nanti kalau saya mati akan ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apa jawabannya? Al muslimun wal muslimat, al mukminun wal mukmin. Kan gitu. Siapa saudara kamu? Oh, saudara saya adalah orang-orang beriman. Dan ini kalau nanti sudah tercapai ini, masyarakat nyuntuh Masjid Ramadan menjadi ikonnya, ya, maka pahalanya ya, dan umat ini yang akan diuntungkan. Siap berukhuwah? Siap. Misalnya Mas Koko itu ndelok orang meninggal dunia, ya terus wong iki wong Al Irsyad, ya. Saya mendusi apa kata? Ya tetap kewajiban kita merawat. Ini Al Irsyad organisasinya, saya orang Islam, tugas saya merawat jenazah. Nah nanti kalau nggak sama ya, yang tidak disepakati ya nggak ikut. Atau kita menghargai, tidak memaksakan cara merawat jenazah itu sempurna atau sesuai dengan keinginan kita. Yang disepakati aja. Apa yang disepakati oleh jenazah itu, Mas? Merawat jenazah yang kita sepakati apa itu? Apa? Memandikan, mengkafani, menyolati, memakamkan, ya sudah. Yang disepakati ini yang dikerjakan, itu yang namanya tatbiq namanya. Nah, adapun nanti ada yang kepingin tahlil, ya Mas Koko mengikuti ya karena yang apa, yang sohibul musibah ini dia kepingin misalkan. Tapi yang nggak disepakati ini jangan sampai seperti itu terus dianggap gak dulur. Padahal dia adalah orang beriman lah. Kan yang dimaksud kewajiban bagi orang beriman ini kan ya yang standar itu aja. Yang disepakati tadi yang diamalkan. Terus yang keempat masyarakat. Masyarakat ini ya jamaah itu ya. Jadi saya harapkan setiap sholat subuh itu minimal jamaah yang sholat ke masjid ini sedekah subuh. Ya oleh wong apa ini? Wong Pondok Blimbing Indah ini ya minimal ya sedekah subuh itu minimal omil hulub ubir. Siap. Kira apa omil hulub ubir. Ojo akeh-akeh tiap subuh deh. Ya seminimal pokoknya sedekah subuh itu kan ada perintah khusus. Ya, itu perintahnya kan memang ada itu. Kenapa saya sebut subuh ya? Karena memang ada kekhususan, keutamaan sedekah subuh. Nah, gitu. Terakhir takmir apa tadi? Remas ya. Siapa ketumanya remas ya, Mas? Ya, oh selamat Mas ya. Kamu ya? Mana? Selamat nak ya. Selamat nak. Aktif kan. Sampean bikin grup WA. Sampean daftar semua. Pokoknya muslim remaja masukkan. Yang masuk remaja gitu SMP, SMA, mahasiswa. Ustaz Koko gak masuk sama. Tuas ngeripoti ya kita ya wis SMP mahasiswa ya kan. Lah ini masukkan ke grup Mas ya Mas ya. Terus bikin program, ajukan ke ketua. Pak, program kami setahun ini Abah Solihin. Kalimatnya yang sopan, ketua, sekretaris menghadap, Bah, ini program kami, Bah. Biaya membutuhkan 500 juta. Terus sama Mas Andar didok, jedak. Jupun duwe di kono, ya. Jadi uang jangan sampai menganggap uang itu hanya untuk bangunan, Pak. Program itu bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada bangunan. Program itu bagian daripada jariah program itu. Ya, kalau di MI itu nyusun keuangan masjid itu kan ada uang masjid, ada uang bangunan masjid. Tak ulangi ya, ada uang apa? Masjid, ada uang bangunan. Uang masjid itu yang tidak diakatkan untuk bangunan. Kotak amal, orang meneng-meneng naruh ke bendahara. Ini namanya uang masjid. Fungsinya apa ya? Untuk dakwah.
Satu saat pemuda-pemuda sini nginep di pondok saya. Di pesantren saya sekarang kalau ada anak remas nginep 100 cukup Mas itu. Kita sediakan program semalam. Materi tentang akidah, tentang birrul walidain, misalkan ya, ajukan ya. Kalau nginep nang pondok kan otomatis kan ya ngetokno ngene asam masuk ya ini tok dikongkon kan. Ya kan ya kudu ono ngene asam dididik. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup doa ada yang bertanya? Kita akan ini sampai sholat isyraq ya? Iya. Ada yang ditanyakan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana liwalidina wa limuallimina limasyaykhina liazwajina liauladina wa liman ahsana ilaina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Muhni ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.